Biasanya kalau yang buat yang narik-narikin bukan ular. Yang serem kayak gundurwo gitu dah, Kang. Oh, ada lu punya kodam gundurwo? Ada. Gundurwo kan. Itu kenapa nih? Gak apa-apa, kuburannya yang Prabu Siliwangi. Saya mulai sadar di situ, jin kodam itu kagak ada fungsinya. Bener Kang, asli jujur kalau buat yang saya pelajarin itu dibilang sesat. Tapi emang gokil Kang, dari dulu tuh saya suka ngelakuin hal aneh gitu mungkin ya. Kayak misalkan teman saya ketempelan, jauh kan rumahnya. Dia ngomong, saya bilang, ya udah bentar, saya terawang ada. Saya suruh kodam nih saya ini. Biasanya kalau yang buat yang narik-narikin bukan ular. Yang serem kayak gundurwo gitu dah, Kang. Oh, ada lu punya kodam gundurwo? Ada, saya pelihara. Tapi emang kuat tuh dia. Dulu kuat saya lakuin. Kuat deh buat narik-narikin ketempelan dong mah. Kalau si ular bisa nyetir, si gundurwo ini bisa ngobatin nih. Oh gitu ya. Terus gitu. Gimana tuh? Adanya aja nih orang punya kodam ya. Aneh banget Kang, katanya dibilang aneh di luar nalar semua saya dulu tuh belajar gitu. Gue nggak habis pikir loh beneran. Nah kalau yang gundurwo gimana nih ceritanya tuh? Kalau gundurwo biasanya nih, maksudnya chat yang nanti tuh pernah chat, Din gue harap-harapan ketempelan gitu kan. Lu serius? Iya, bentar gue cek. Kan sudah tahu lah namanya dia sama mukanya dia kan, tak langsung ke rumahnya ngontak. Oh ya ada, saya nyuruh tuh gundurwo kan. Itu kenapa nih? Gak apa-apa ntar lu. Aduh, ada gangguan nih, ngeri nih kan ya. Nah, kalau gue nggak bisa apa-apa soalnya. Nggak bisa apa-apa kan sekarang. Kalau lu kan ada kodam lu bisa lu suruh. Ya kan jalan tuh, udah jalan ke sini. Tarik ya. Tarik bener. Oh, pas berapa menit kemudian teman saya ngomong, udah apa namanya, alhamdulillah enakan, udah nggak kenapa-napa. Oh ya udah tuh tidur dah dalam itu kan. Ini nggak perlu gue jagain kan? Ya nggak usah Din. Terus tiba-tiba ngechat lagi, Din jagain deh. Ya udah akhirnya saya suruh lagi kodam saya yang dulu, udah lu kesana lagi. Sampai pagi lu balik. Iya saya gituin, udah lu jagain dia ya. Pagi lu balik. Iya dijagain bener. Dijagain bener sama si gundurwonya. Iya sampai pagi. Waduh. Dijagain itu orang. Saya suruh kan sampai pagi, balik bener. Tapi pas setelah dia pergi tuh jagain itu saya baru awalnya lemas, kayak hilang atu. Oh gitu, kayak di diri lo ada yang hilang itu. Ada yang hilang, kata saya kok hilang atu. Lemas badan ya. Lah posisi lagi nongkrong Kang. Tiba-tiba badan lemas, gimana sih rasanya, aneh banget. Iya ada yang hilang, kata saya biarin dah. Ntar pagi nih pulih lagi, pas saya cek, oh iya udah balik loh. Saya gituin, balik udah makasih ya, saya gituin. Terus dia sebegitu doang, ntar malamnya saya ritual lagi. Oh gitu, jadi lu ibarat kata malah masih makan si kodam itu gitu. Dulu mah iman saya berantakan kan. Ya saya nyari-nyari sendiri aja, jadi improve gitu Kang. Untuk saya eksperimen. Iya eksperimen. Ini tuh bisa nggak sih di hal gaib saya lakuin? Ini tuh bisa nggak sih di hal gaib saya lakuin? Ternyata bisa. Wow. Berhasil. Gila. Saya pernah juga itu bukan belajar sih, datang ke tempat di mana suatu tempat di Banten kayak buru tuh dia dalam rumahnya. Pokoknya rumahnya kayak rumah kampung gitu dah, kayak bilik gitu. Tapi banyak tamu yang datang. Oh banyak tamunya ya di daerah Banten itu. Daerah Banten. Datang ke situ. Mau tanya mau ngapain sih? Minta belajar aja Pak. Gitu kan sama bapak kan. Oh iya manggil bapak kan. Oh ya udah iya gini kan. Dijelasin kamu nih gini. Kamu tuh udah bisa, udah basic. Oh gitu ya Pak. Iya. Terus gimana Pak? Ya udah kamu mau gimana? Ya saya mau biar jayaan aja Pak sama karismatik ya Pak, kayak gitu kan. Nah, lagi the point ya. The point. Udah mandi tuh ke belakang. Ke belakang rumah dia tuh kayak ada kali gitu lah. Terus dia jelasin, di sini ini belakang kuburannya yang Prabu Siliwangi. Aduh. Keren sih. Di belakang rumah si dukun itu. Iya kata di belakang rumah dukun itu. Rumah ini makamnya yang Prabu. Katanya ini makam yang Prabu Siliwangi. Kata saya itu saya pengen bongkar rasanya. Itu kalau ada pemerintahan ya atau ada keturunannya asli gitu kan. Mungkin bisa di demo itu, dituntut itu. Aduh, ada aja makam yang Prabu ada di Banten. Mandi tuh kan sedikit kali tuh. Mandi. Udah kan, abis itu dikasih wapak lagi. Iya. Itu makamnya tujuannya untuk apa ada di situ? Cuman kayak variasi doang kali Kang. Variasi ya? Iya, sama saya doa doang sih emang di situ, kayak doa abis mandi saya doa udah. Udah itu doang. Iya.
Yang Prabunya nggak ada tuh tapi. Nggak tahu kan. Barangkali gitu kan. Nggak tahu. Tapi emang hawanya banyak ya, banyak jin-jin tapi. Kata saya memang nggak tahu jin siapa. Iya, jin sekitar. Jin sekitar paling kan. Soalnya kan pikir kali saya mikirnya. Tapi yang Prabu emang cuman kayak gimana sih makam gitu. Makam biasa. Kagak ada namanya, nggak ada apa-apanya. Kayak gundukan aja gitu. Enggak kayak ada batu, tapi dikasih batu gitu sama dia. Oh, dibagusin. Bagusin dah gitu dah. Tapi udah kusam, udah lama gitu, kusamnya udah lama banget. Emang Prabu iya. Udah tuh saya sekali datang. Emang saya datangnya gitu kan. Kayak mandi sekali, itu sekali udah sisanya masih improve sendiri. Eksperimen. Iya sih, jadi setiap tawasulan, setiap yang kalau harian kan ya, saya harian tawasulan tuh. Tawasulan. Saya bacain amalan juga, jadi dikir ramalan. Kan orang-orang mah dikir selawatan ya. Dulu mah saya dikir ramalan. Dikir amalan ya. Amalan. Iya. 300, 100. Iya. Nah, kan sekarang kan katanya lu udah nggak pakai gini-ginian kan? Udah istilahnya udah berhenti lah ya. Berhenti, Kang. Nah, karena sebabnya apa tuh lu? Sebab pas saya udah capek mungkin masa cap malam saya ritualin sampai pagi. Ya kurang kan? Tidur gitu ya? Lah kurang tidur, pagi kerja. Iya. Lah lakonnya ada kata saya begini mulu capek juga badan lama-lama. Akhirnya kayak capek udah saya nge-ritualin. Sebulan saya nge-ritualin. Pada ngamuk. Ngamuknya gimana tuh? Iya, jadi pada mas-malesan gawenya. Lu? Kodam ya. Udah fungsinya udah pada mulai melemah. Oh, jadi lu suruh tuh dia kayak nggak mau gitu? Iya, sesuai kata saya. Lu harus gua kasih makan mulu jadinya lu. Tuman kata saya. Lunjak lu ya? Lunjak ya kan? Maksudnya masa gara-gara sebulan dia jadi mas-malesan. Udah tuh dari situ karena orang yang ngeliat saya jadi pada kesel. Oh gitu? Iya, ya kan. Udah tuh mulai lepas cewek satu persatu. Orang bisa juga ngeliat saya serem. Orang-orang biasa pun ngeliat saya gelap. Gitu. Serem pokoknya ada. Gelap ya pokoknya awalnya. Serem pokoknya. Orang benci sama saya pokoknya aura-auranya. Yang tadinya senang sama lu jadi benci sama lu. Ya, ngeliat saya orang emosi. Banyak musuh. Tuh, capek banget Kang. Dari situ mungkin mikir akhirnya saya nyari-nyari itu kan mungkin udah capek kan Kang. Saya nyari-nyari. Akhirnya di mana salah satu mungkin di jalan kali ya saya berdoa tuh. Di situ mulai saya berdoa, ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba langsung ingat Allah gitu. Iya, kayak udah mulai capek mungkin sama jin-jin saya ya. Agar fungsinya habis kagak diritualin. Capek banget ya kan. Akhirnya saya ingat Allah, saya berdoa. Tapi masih saya pakai gelang-gelangnya gitu. Dari di suatu ketika saya live lagi buka Instagram kan emang saya follow Kang Ida tuh. Dulu saya lihat Kang Ida lah. Mulai kan tuh saya masuk live Kang Ida kan tuh. Ya kan? Minta terawang. Rata-rata yang follow gue minta terawang doang. Minta terawang kan akhirnya feedbacknya kan saya coba terawang balik. Iya, terawang balik gitu ya. Lu mau goyain aja dah gitu. Padahal mah nggak bisa apa-apa saya. Terus lu kesini lah akhirnya ya. Saya kesini gitu kan. Mulai sharing ya kan. Sekali ya kan, 2 kali tuh. Karena nama Kang Yuda pun juga akhirnya saya dikasih arahan kan. Mulailah saya memperbaiki diri kan. Saya ya bener juga ya udah mulai nggak bagus, nggak baik. Ya kan akhirnya ya kan tuh waktu itu sampai berapa kali saya di Ruqyah sampai capek buat di Ruqyah. Pas waktu seketika kan akhirnya yang di Ruqyah ke-8 dah nggak salah ya kan. Itu seketika tiba-tiba kayak malas ya pakai. Udah pakai gitu-gitu udah males. Langsung dilepas. Udah saya lepas semua, saya buang semua. Mungkin sebagian yang masih saya simpen. Udah akhirnya saya kayak buat apa sih? Iya benar. Mikirnya. Makanya. Ternyata pas setelah saya nemu di mana jawabannya, tetap hakikatnya semua Allah. Setuju, benar. Iya kayak di mana entah itu keselamatan, kewibawaan, pokoknya semualah jodoh, yang rezeki itu semua tetap hakikat Allah. Kembali kepada Allah. Kepada Allah semua Kang. Ternyata saya mulai sadar di situ, jin kodam itu kagak ada fungsinya. Buat apa banyak-banyak kodam? Mereka maupun karena ada feedbacknya. Ada feedbacknya. Kalau udah kagak dikasih feedback dia pada mas-malesan, kan kurang ajar. Iya sih benar. Nggak, dia kagak ada gunanya. Berarti ular nggak nyetir lagi dong? Udah kagak nyetir, ngantuk udah tidur saya. Berhenti ya? Berhenti tidur, udah nggak bisa. Nggak ada nyetir lagi. Nah tapi alhamdulillah sih emang Denny dulu kan sempet ya saya bilang kayak dukun parah lah bisa dibilang. Asli kan, yang pertama kali ketemu kan. Rambut gondrong kan sempet ada fotonya saya lihat tuh, terus pakai gelang kayak gini-gini banyak banget sampai datang ke sini tujuannya mah untuk kayak pengen tahu aja kodamnya apa gitu kan. Bener. Ilmunya kayak gimana. Iya. Pengen minta ditambah waktu itu. Ya. Ditambah. Cuman kan untung alhamdulillahnya beda. Saya nggak ngarahinnya ke arah sana kan cuman coba bisa ya. Yang lebih baik. Lebih baik lah gitu. Jangan kayak ginian. Bener. Karena doa aja sebenarnya cukup gitu. Bener kan.
Nah sekarang lu ngerasain efeknya gimana tuh setelah itu? Asli Setelah kan? ikut gabung gitu kan? Saya ikut gabung di sini bener-bener ngerasainnya luar biasa gitu kan. Ternyata saya pakai doa pun bisa nyembuhin orang. Senyuman orang ya? Iya, cuma pakai doa, nggak pakai apa-apa, nggak pakai jualan kodam ini itu bisa gitu bantu orang. Ibadah. Ibadahnya juga makin lama makin berkembang. Saya akhirnya ingat Allah terus. Ternyata tetap saya mikir sekarang tuh kayak segala sesuatu tuh doa. Kita minta ke Allah gitu, ke pencipta, bukan minta ke siapa-siapa gitu. Setuju. Ya kan kalau kita minta ke kodam, ke jin, tetap dia minta feedback suatu saat. Nggak mungkin dia mau kerja terus ke kita kalau nggak ada feedbacknya. Benar, gitu setuju, benar. Makanya jin itu kadang-kadang suka menipu daya, ya menipu daya karena memang mereka tuh bisa dibilang memiliki sifat yang licik. Bener kan? Nah, jadi itu mereka tuh bikin kita tuh nyaman dulu sama mereka, lalu mereka bisa mengatur diri kita. Nah, mungkin Denny juga dulu sempat ngomong pernah ngerasain dampak yang tidak baik. Bener, ya kayak contoh, bisa dibilang kayak orang kelindih kalau kata saya mah. Bahkan teman-temannya pun teman dekat ya nih yang ikut sini bilang katanya Denny kayak orang apa gitulah ya. Gila ilmu bisa dibilang. Untung gak kayak gila beneran. Itu masih waras sampai sekarang. Iya, dan pandangan orang pun sama lu, sangkanya lu iya dukun gitu ya, bagaimana. Nah sekarang kan alhamdulillah ya orang jadinya lebih respect sama lu ya. Walaupun lu nggak pakai ilmu-ilmu kayak gituan, cuman menggunakan doa, gitu. salawat gitu ya. Di sini alhamdulillah sih gue nggak pernah ngajarin yang macam-macam gitu kan. Karena yang pertama yang gue ajarkan tuh keimanan dulu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak, lalu spiritual pun tujuannya untuk kita tuh agar mengetahui gitu kan, bukannya untuk lebih kayak pamer kan, atau untuk kayak sombong-sombongan gitu loh, bukan ke arah sana. Karena saya pribadi awalnya pun belajar tujuannya tidak baik gitu kan. Makin kesini saya berpikir, wah kalau gue kayak gini terus kapan majunya gitu kan, kapan gue bisanya. Yang bisa nanti kodam gue nggak bisa apa-apa gitu kan. Makanya dari itu sekarang alhamdulillah Denny juga sekarang banyak yang minta bantu ya Den ya. Alhamdulillah kan banyak yang minta bantu, solusi gitu kan ya. Tapi di jalurnya saya tetap pakai syariat doa dan pengalaman. Saya berbagi pengalaman saya itu kayak gini tuh nggak baik gitu. Tolong ya udah lu berubah lebih baik lagi gitu saya arahinnya. Iya. Orang ngomongnya kalau dulu asal antem aja gitu. Antem aja ya. Orang misalkan dulu ada suatu pengalaman saya di mana ada bukan teman sih. Adalah satu orang wanita yang pernah dekat sama saya. Dia ada problem itu jujur orang yang bikin problem sama dia saya antem. Oh gitu. Saya suruh kodam saya waktu itu kodam hitungannya kalau buat angkat-angkat ular juga. Saya suruh saya dulu kan sama ular ya. Ular antem nama dia bin bulan. Dia antem, saya suruh antem. Saya suruh lilit. Nyesek orangnya bener. Oh nyesek orangnya? Kalau kata yang ininya, iya nyesek orangnya. Oh gitu. Sakit. Wah dulu. Iya. Tapi sekarang udah enggak Kang. Kayak mikir, kalau gue yang digitin gimana? Iya sih benar. Itu Kang, saya mikirnya kalau ntar apa keluarga gue yang digitin gimana? Benar, setuju. Oke. Nggak ada habisnya. Benar. Apa-apa dibikin dendam ya. Capek ya. Capek kan? Capek makin lama kalau kodam doang nggak mikir Allah. Wah gila. Jadi kayak nggak seimbang badan lu ya. Nggak seimbang Kang, asli. Nah kalau lu pribadi ada penyesalan nggak sih? Atau menurut lu ini tuh yang lu pelajari, wah dulu gua kayaknya bisa dibilang hampir kayak sesat gitu, apa gimana tuh menurut lu pribadi ya nih ya? Bener Kang, asli jujur kalau buat yang saya pelajarin itu dibilang sesat karena saya nggak punya arahan. Allah saya duain. Lebih mentingin jin daripada Allah. Berarti saya udah bersekutu dong. Baik di Al-Quran aja orang-orang yang bersekutu aja udah nggak diterima di bumi dan di langit ya. Benar, setuju. Apa itu alhamdulillahnya saya nggak mati dalam keadaan gitu kan, nggak meninggal dalam keadaan saya sesat. Alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih dikasih umur. Mungkin Allah masih ngasih saya, udah coba lebih baik lagi, lu bisa berubah. Alhamdulillahnya Kang. Saya gue nyesel juga gitu karena ilmu pengasihan saya pakai buat cewek, saya deketin semua saya begitu. Buat yang nggak baik doang. Nggak baik doang. Saya mikir, ntar kalau udah keluarga gue apa? Nanti misalkan anak cewek, gue gituin sama orang gimana? Gitu. Akhirnya, aduh ya Allah, ya kan. Dosa banget gitu, mikirnya dosa banget ya kan. Terus juga yang saya jalanin dulu duitnya, rezeki lancar Kang. Tapi rezeki haram. Rezeki haram. Iya. Wah. Duit haram yang saya pakai. Yang lu sempil gitu ya Bang ya. Tilep-tilep ya. Iya kayak mikir, ya Allah dosa banyak banget kan. Akhirnya udah sekarang kayak
mau berubah lah, saya lebih baik lagi, udah capek. Mungkin ya udah dulu. Dan juga banyak orang bilang pakai wapak ya kan, banyak pantangan ini itu. Jujur, gua dari dulu pakai wapak, gua langgar semua pantangannya. Tapi ada efeknya? Nggak ada. Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Pantangan bagi saya berarti, saya secara logika ya kan, pantangan yang dibuat sama dia itu sebenarnya buat pantangan doang. Kayak cuman variasi lah. Biar menurut dia tuh pantangan agama tuh, jadi ini sejalan sama agama. Sejalan sama agama gitu. Nyatanya enggak kan. Buktinya saya dulu pakai gini-ginian, pantangannya jangan minum minuman keras, jangan jinah. Saya jinah, saya minum minuman keras. Iya. Nggak hilang. Kalau misalkan hilang enak dong. Iya sih. Saya nggak perlu ruqyah. Bersih diri nggak perlu. Iya sih benar. Ya kan saya mikirnya dulu coba pakai gini apa ya hilang. Kalau hilang udah kita gue beli lagi gitu loh mikirnya. Enggak, dia masih kebal-kebal aja, masih keselamatan, masih penghasilan, masih lancar-lancar. Berarti pantangan itu hanya simbol mungkin Kang, mikirnya saya gitu. Ini pengalaman ya. Maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung apa gimana, ini pengalaman gue doang. Iya. Gue nggak ada menyudutkan siapa-siapa, sama pengalaman doang. Beneran. Iya. Berarti intinya bisa lo ambil hikmahnya lah, teman-teman juga yang menonton, yang barangkali ini mah ya yang masih menggunakan atau yang masih sama mungkin sama pengalamannya Bang Denny ya. Kalau bisa Denny mah hanya mengingatkan, kalau bisa jangan, karena takutnya efeknya itu di luar logika ya, banyak ya gitu ya. Asli. Dari segi fisik, kehidupan gitu ya, itu pun banyak godaan yang gila-gila ya Den ya. Hitungannya kita semua ngejar duniawi, nggak ada ngejar akhirat. Benar, setuju. Duniawi nggak bakal ada habisnya dikejar. Iyalah, benar. Oke. Setuju sih. Jadi intinya satu, teman-teman juga bisa ambil pengalamannya ya, pengalaman yang baiknya lu ambil, yang negatifnya lu ambil juga, cuman lu jadiin motivasi buat diri lu pribadi ya, Dan ya. Karena setiap orang memiliki pengalaman dan jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena itulah emang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, teman-teman, gitu aja sih dari saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Kang Denny ya. Kang Ida. Jadi moga-moga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Amin. Dan moga juga Kang Denny kedepannya lebih istiqomah dalam beribadah. Amin. Rezekinya. Amin. Makasih. Dan juga dapatkan wanita ya yang lebih murni ya. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah sekarang setelah pakai itu dapatlah ya yang lebih benar-benar tulus sama benar-benar tulus gitu. Doain aja moga-moga secepatnya deh. Amin robbal alamin. Semoga secepatnya. Nah, buat teman-teman juga makasih ya sudah menonton sampai selesai ya. Dan pesan dari saya, segala sesuatu yang mungkin kita miliki ini nggak akan kekal selamanya. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Benar. Iya, jadi kalau bisa manfaatkan hidup kalian untuk berbuat baik kepada siapapun dan berbuat positif kepada siapapun, dan tetap jadikan pembelajaran apapun pengalaman yang pernah kalian jalankan. Gitulah. Jangan mudah putus asa, tetap semangat, dan kalau bisa teman-teman semua mulai dari sekarang perbuat kebaikan. Itu aja. Ya, karena nggak tahu ya umur ya. Pesan satu buat orang-orang yang masih pakai gitu-gituan, yang selamatan, ingat, yang jago cuma ayam, yang sakti cuma kera. Wih, yang jago manusia biasa, kita udah ya luka, berdarah. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah udah ngitai kita kulitnya berdarah. Iya, mantap. Ya, jadi gitu ya. Kalau dari Bang Denny, yang jago cuman ayam, yang kera cuman yang sakti cuman kera. Wih, keren. Dan terima kasih teman-teman, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita. Sampurasun.